Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ittasafa bisifatil kamalat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa pelita hati yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya di dalam kehidupan kita senantiasa kita berhajat kepada sifat sabar. Selama ini mungkin orang banyak salah persepsi. Mereka memerlukan sabar itu hanya di waktu diberikan musibah. Padahal sabar itu senantiasa kita perlukan, senantiasa kita butuhkan dalam kehidupan kita ini. Kenapa? Karena dalam kehidupan ini Allah mesti meletakkan kita di salah satu daripada dua keadaan. Yang pertama adalah barang sesuatu yang setuju dengan keinginan kita. Dan yang kedua adalah keadaan yang menyalahi dengan keinginan kita. Nah, dua-duanya ini memerlukan daripada kesabaran. Yang pertama, keadaan yang setuju dengan keinginan kita. Nah, contohnya seperti Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kepada kita keselamatan, kekayaan, kemuliaan, dan lain sebagainya. Nah, ini sangatlah berhajat kepada sabar. Sekiranya yang demikian ini tidak bisa kita lakukan daripada sabar, niscaya akan menuju kepada kemaksiatan. Para sahabat berkata, kami diuji dengan kesusahan, kami bisa sabar. Dan kami diuji dengan kesenangan, kami banyak yang kada bisa sabar. Artinya apa? Kesenangan sesuai dengan keinginan kita ini sangat memerlukan daripada kesabaran. Karena kalau tidak dengan kesabaran akan terjerumus kepada kemaksiatan. Contoh, orang yang banyak hartanya, orang yang banyak uangnya, dengan banyak harta ini terbuka baginya untuk kemaksiatan-kemaksiatan. Karena mereka punya uang banyak. Mau kemana saja bisa, mau kemanapun bisa, karena uang mereka banyak. Apapun yang mereka beli, apapun yang mereka ingini bisa dilaksanakan. Nah, bagi orang yang luas harta, banyak harta, tanpa didasari dengan kesabaran, ini akan membawa kepada kemaksiatan. Di zaman Rasulullah ambil contoh daripada namanya Sa'labah. Ketika Sa'labah diuji oleh Allah dengan kemiskinan, beliau bisa sabar. Beliau bisa aktif di belakang Rasulullah untuk melaksanakan sholat berjamaah, mengikuti majelis-majelis ilmunya Rasulullah. Tetapi setelah Sa'labah ini kaya, banyak harta, banyak ternak, akhirnya beliau tidak bisa lagi di belakang Rasulullah. Bahkan di hari Jumat pun beliau tidak ada hadir lagi di masjid. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi intinya ketika diberikan sesuatu yang sesuai dengan kehendak kita, kita dituntut untuk sabar. Arti sabar di sini adalah seberapa kuat kita untuk bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pemirsa pelita hati yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, memerlukan kesabaran itu adalah keadaan yang menyalahi dengan keinginan kita. Nah, menyalahi keinginan kita ini diantaranya adalah taat. Di dalam kita taat, nafsu kita tidak senang. Di dalam kita taat, syaitan tidak senang. Kita melaksanakan sholat, nafsu kita
benci kepada ketaatan itu. Apalagi kalau ketaatan ini perlu modal seperti sedekah, naik haji, umrah, korban, akikah dan lain sebagainya. Ini nafsu sangat membenci kepada ketaatan itu. Nah, jadi dalam ketaatan kita memerlukan daripada kesabaran. Kemudian lagi yang kedua, daripada bagian sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita itu adalah meninggalkan maksiat. Nah, meninggalkan maksiat ini adalah dibenci oleh nafsu kita. Tidak senang nafsu kita meninggalkan daripada maksiat. Ketika kita berhadapan dengan maksiat, memerlukan kesabaran untuk bisa meninggalkan. Ketika hati kita ingin berdusta, memerlukan kesabaran untuk meninggalkan itu dusta. Ketika kita usaha, kita ingin mengurangi takaran timbangan supaya lebih banyak labanya, supaya lebih banyak untungnya, di sini memerlukan kesabaran untuk meninggalkan daripada perbuatan curang, perbuatan daripada zalim seperti itu. Apalagi kalau maksiat yang sangat sering kita laksanakan, ini memerlukan sekali daripada kesabaran yang luar biasa untuk bisa meninggalkannya. Contoh, seperti seseorang yang sudah sering minum minuman keras, sering mabuk. Kalau dia ingin bertaubat, tentulah dia sangat ini memerlukan sabar yang bersangatan. Di antaranya harus meninggalkan, menjauhi daripada kawan-kawan yang sering melaksanakan mabuk-mabuk itu. Kalau dia ingin taubat tapi masih aja ingin berteman dengan mereka itu, maka akan terlaksana lagi daripada perbuatan yang mabuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa pelita hati yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi yang dibenci oleh nafsu kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, itu adalah musibah, ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ditimpakannya banjir, tanah longsor, kebakaran, naudzubillah dan lain sebagainya. Nah, ini pun memerlukan daripada kesabaran dalam diri kita, kesabaran dalam tingkah laku perbuatan kita. Kalau kita ingin mendapatkan daripada derajat atau pahala yang berlipat ganda daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi sabar terhadap membalas atas disakiti orang kepada kita. Nah, memang nafsu kita ingin membalas apabila kita disakiti, ingin kita membalas. Tapi kita di sini memerlukan kesabaran untuk tidak membalas daripada apa-apa yang disebutkan, apa-apa yang telah disakitkan oleh makhluk kepada kita. Nah, ini memerlukan daripada kesabaran. Sebagaimana Rasulullah dalam hadisnya, al-mujahida man jahada nafsahu, orang yang berjihad itu, kata Rasulullah, adalah orang yang berjihad melawan daripada hawa nafsunya. Pemirsa pelita hati TV Tabalong yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya kita jangan menganggap sabar itu hanya untuk daripada musibah, hanya untuk bala, tetapi adalah sabar itu sangat kita perlukan, baik dalam keadaan senang, baik dalam keadaan sedih, baik dalam keadaan banyak harta atau dalam keadaan sedikit harta. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Salah khilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.